Beatrice, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1214. Menggunakan 1 miliar pangeran yang didapat dari Conrad, dia segera mulai menyerang Jasper. Serangan balik ini pun langsung dilakukan di bursa saham. Seketika, saham kelas A yang tenang diikat ke badai lain. Suntikan 1 miliar dolar akan menyebabkan perubahan besar pada saham apapun di pasar sekuritas negara saat ini. Seseorang di luar membantu pangeran. Jasper melihat trendline pasar dan segera membuat deduksi yang benar. Henry langsung berdiri dan bertanya, apakah Clearseas? Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab, Clearseas dan ayahmu telah mencapai pemahaman tertentu. Mereka berdua sadar bahwa saat dana Clearseas ditransfer, keluarga Lau pasti akan memulai serangan mereka. Clearseas mungkin sebagian besar dimiliki oleh keluarga Chavez, tapi itu bukan bisnis keluarga. Tidak mungkin pemegang saham lain akan menjadi idiot dan mentransfer uang mereka kepada pangeran untuk dicurahkan, jadi bukan mereka juga. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Henry menatap Jasper. Henry dapat mempertahankan posisinya jika ini adalah pertarungan fisik, tetapi berpartisipasi dalam pertempuran tanpa tembakan atau darah sebenarnya di luar kemampuannya. Jangan khawatir. Jasper menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Saya awalnya membuat persiapan untuk berperang sepenuhnya dengan Clearseas, tetapi ayahmu dan mereka telah mencapai pemahaman untuk menahan pertempuran saya dengan pangeran ketiga saham di bawah namanya. Karena ini masalahnya, maka aku akan benar-benar menghancurkannya. Jadi bagaimana jika dia mendapat bantuan dari luar? Sedikitnya dana senilai 500 juta telah diinvestasikan ke dalam 3 saham tersebut. Jasper tahu bahwa uang ini tidak diberikan kepada pangeran secara gratis. Pasti ada harga untuk hadiah ini. Yang perlu dilakukan Jasper sekarang adalah menghabiskan dana ini sepenuhnya. Jasper mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Celine, yang berada jauh di Harbor City. Kalian bisa bergerak sekarang, kata Jasper. Jasper dan Celine sudah mencapai pemahaman sejak lama. Sebagai presiden cabang regional Terra Colossal Investments, Celine sangat membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Sementara itu, Jasper harus benar-benar menghancurkan ketiga perusahaan milik Prince. Dari segi bisnis, wajar saja jika mereka bermitra bersama. Perasaan pribadi bijaksana, yah, semua orang mengerti. Tapi saya melihat suntikan dana baru ke pasar. Apakah itu pemain lain atau apakah pangeran itu sendiri? Di kantor yang terang benderang di Harbor City, Celine duduk di kursinya saat dia bermain dengan kukunya yang baru selesai dan bertanya dengan malas. Di seberangnya duduk sekelompok eksekutif peringkat tinggi Colossal Investments. Masing-masing dari mereka memandang Celine dengan manik-manik keringat dingin di dahi mereka. Tidak ada yang berani menyinggung presiden berkemauan keras ini di kantor. Celine bahkan mendapat julukan Woman of Steel karena betapa tegas dia dalam gaya manajemennya. Sementara kebijakan tekanan tinggi Celine telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa di kantor, karyawan dapat melihat peningkatan kinerja yang cepat dan bonus bulanan yang tumbuh dengan murah hati. Dengan demikian, semua orang sangat terkesan dengan mantan manajer umum ini, yang sekarang menjadi presiden saat ini. Namun, tidak ada yang pernah melihat Woman of Steel tanpa ampun. Celine bertindak begitu santai, memikat, dan feminin sebelumnya. Sementara kelompok eksekutif tingkat tinggi dari Colossal Investments cabang regional Terra sibuk bertanya-tanya dengan siapa Celine sedang berbicara di telepon, Jasper telah menjawab pertanyaan Celine. Menurut intel yang saya miliki sekarang, ini adalah uang yang diperoleh pangeran dari saluran eksternal sendiri. Sudah ada 500 juta yang diinvestasikan di 3 saham, sementara saya memperkirakan awal total dananya sekitar 800 juta hingga 1,2 miliar. Mungkin lebih. Celine mendengus dan menjawab, aku bisa bergerak sekarang, tapi aku akan menjelaskannya dulu.
Bank investasi memiliki pandangan bullish tentang Soaring Dragon Telecommunications, jadi saya akan mengambilnya ketika saatnya tiba. Jasper menjawab dengan tenang, karena ini adalah serangan atas nama bank investasi, maka tidak ada alasan bagi Anda untuk membantu tanpa mendapatkan keuntungan apapun untuk pihak Anda juga. Saya tidak ragu dengan Anda mengambil Soaring Dragon Telecommunications. Sepakat. Tunggu kabar baik saya, kalau begitu. Jasper akan menutup telepon ketika dia tiba-tiba mendengar Celine bertanya, "Hei, sudah berapa lama kita tidak bertemu?" Pak Lain merasa jengkel. "Beberapa bulan, kurasa. 3 bulan dan 4 hari tepatnya." Celine mencibir. "Seperti yang diharapkan, semua pria adalah sampah." Bip bip bip, Jasper meletakkan telepon dan menggosok pangkal hidungnya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika teleponnya berdering lagi. Melihat itu nomor tak dikenal, Jasper sedikit mengernyitkan alisnya. "Halo, ini Jasper Lain." "Siapa ini? Ngobrol denganku." Jasper segera tahu siapa yang menelepon dari 3 kata itu. Di telepon atau di tempat lain. Gereja Perdamaian. 30 menit. Jasper meletakkan telepon dan bangkit sambil bertanya kepada Henry, "Aku akan bertemu seorang teman lama. Mau datang?" Henry menggelengkan kepalanya. "Tidak, terima kasih. Aku akan menunggu Julian kembali." "Yesus Kristus, santai. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari ini." Jasper tersenyum. "Aku belum pernah diatur seperti ini sebelumnya." Gereja Perdamaian dulunya adalah gereja yang agak terkenal dan konon sangat spiritual di Waterhoof City. Namun, dengan masuknya peziarah datang pembangunan distrik bisnis dan perumahan. Seiring waktu, daerah ini telah dipartisi menjadi salah satu distrik administratif Waterhoof City, dan sekarang dianggap sebagai pusat kota. Jasper berjalan ke Gereja Perdamaian dan berjalan langsung ke katedral. Saat memasuki aula utama, Jasper mendongak untuk melihat Conrad duduk di bangku dengan tangan tergenggam erat saat dia berdoa. Jasper berjalan mendekat dan duduk di bangku di sebelah Conrad. Menempatkan kedua tangannya, dia berdoa juga. "Saya pikir Anda tidak percaya pada Tuhan," kata Conrad sambil tersenyum kecil sambil menatap salib dengan saksama. "Aku tidak melakukannya sebelumnya," jawab Jasper. Dia memang seorang ateis di kehidupan masa lalunya, tetapi setelah bereinkarnasi, Jasper tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa mungkin ada entitas yang lebih besar di dunia ini. "Ini tidak seperti saya percaya dengan sepenuh hati. Tapi begitulah hal-hal ini, itu ada jika Anda percaya dan menghilang jika Anda tidak percaya. Mungkin tidak ada Tuhan yang mengawasi setiap gerakan Anda, tetapi moralitas seseoranglah yang menentukan kata-kata dan perilaku orang itu." Seorang wanita paruh baya berjalan mendekat saat keduanya berbicara. Wanita itu berpakaian buruk dan kulitnya kusam. Duduk di bangku, dia menggumamkan doanya. Jasper dan Conrad tidak jauh darinya, jadi mereka berdua mendengar bagaimana dia berdoa untuk kesehatan anggota keluarganya. Setelah wanita paruh baya itu pergi, Conrad berkata, "Hanya ketika orang membutuhkan bantuan, mereka datang dan berdoa. Apakah ada yang pernah ingat untuk menyalakan lilin untuk Tuhan ketika mereka tanpa kesengsaraan? Orang-orang yang datang ke sini semuanya menderita. Dari kata-katamu, sepertinya kamu juga menderita sesuatu, Conrad," kata Jasper dengan senyum tenang. Conrad terkekeh dan menjawab, "Kelas bawah khawatir jika mereka mampu membeli makanan berikutnya sementara kelas atas khawatir jika minat mereka akan terpengaruh oleh persaingan." Bab 1215. Siapa yang benar-benar bisa mengklaim bahwa mereka hidup dengan bebas? Setelah berdoa, Jasper bangkit dari bangku dan berkata, "Sepertinya tidak mudah berkolusi dengan Fabian." Conrad mengikuti Jasper untuk berdiri juga dan menjawab, "Sepertinya kamu sudah tahu ini, Jasper. Silakan dan katakan padaku, kalau begitu. Mengapa kamu mencariku hari ini?" Jasper bertanya dengan tenang. Conrad berbalik untuk melihat Jasper dan berkata, "Untuk kemitraan."
Setelah berbicara, Conrad memperhatikan ekspresi Jasper yang tidak terpengaruh dan tersenyum sebelum menjelaskan, kemitraan antara kamu dan aku. Baru saat itulah ekspresi Jasper sedikit berubah. Hal pertama yang dilakukan Jasper ketika Conrad membicarakan kemitraan adalah bertanya-tanya apakah ini jebakan lain yang dibuat oleh Fabian. Namun, sekarang setelah Conrad mengklarifikasi bahwa ini adalah kemitraan di antara mereka, menyiratkan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Fabian, Jasper menganggap masalah itu layak untuk dipikirkan. Katakan, kata Jasper dengan senyum bermata bulan sabit. Conrad tidak menyembunyikan informasi apapun dan berkata terus terang, Fabian meramalkan bahwa Anda akan mulai membalas dendam dan menyerang pangeran. Jika pangeran tidak meminta bantuan dari keluarganya, maka dia bukan tandinganmu. Jadi selain membantunya merencanakan, saya juga memberikan sejumlah dana sebagai dukungan finansial ketika dia sangat membutuhkannya. Dengan penjelasan Conrad, sumber dana Prince dijelaskan. Conrad atau Fabian adalah orang yang meminjamkan pangeran setidaknya 500 juta. Jasper sedikit mengernyitkan alisnya dan menjawab, jadi aku sudah melihatnya. Conrad terkekeh dan melanjutkan, saya memberitahu Fabian bahwa pangeran menolak dananya. Ekspresi Jasper segera berubah. Padahal sebenarnya, pangeran sudah mengambil dana senilai 1 miliar. Jasper memandang Conrad dan bertanya, dana itu milikmu. Conrad tertawa terbahak-bahak, senyum di wajahnya membeku. Inilah sebabnya aku mencarimu untuk menjadi pasanganku. Setelah mengatakan itu, Conrad mengeluarkan kontrak pinjaman dan memberikannya kepada Jasper. Jasper menyipitkan matanya sedikit saat membaca isi kontrak. Yang selanjutnya sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah mengalahkan Prince, dan kemitraan kami akan dianggap sukses, kata Conrad. Apa yang kamu inginkan dari ini? Tanya Jasper. Conrad memandang Jasper dan menjawab, Purple Seas Pharmaceuticals adalah milikku setelah ini. Tidak masalah. Jasper setuju dengan singkat. Tapi apakah kamu tidak takut pangeran dan Fabian akan membalas dendam sesudahnya? Tanya Jasper tiba-tiba. Saya punya cara untuk membalikkan keadaan. Bukan urusanmu bagaimana tepatnya aku melakukannya. Yang saya inginkan hanyalah bagian saya dari hadiah setelah Anda berhasil, jawab Conrad tanpa ekspresi. Jasper menatap Conrad untuk waktu yang lama sebelum dia menjawab, "Deal." Conrad terkekeh dan mengulurkan tangannya ke arah Jasper. Kalau begitu, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Setengah jam kemudian, Conrad keluar dari gereja perdamaian dan masuk ke mobilnya. Kemudian, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Jasper juga masuk ke mobil lain. Dia menatap mobil yang melaju kencang yang segera bergabung dengan arus kendaraan yang tak ada habisnya melalui kaca spionnya dan berpikir. Conrad telah kalah darinya berkali-kali sebelumnya. Namun, pria itu memberi Jasper perasaan yang sama sekali berbeda kali ini. Mungkin berbagai kegagalan sebelumnya telah mengubah Conrad. Perubahan yang membuat pria ini jauh lebih canggih dari sebelumnya. Ambil kemitraan ini sebagai contoh. Di masa lalu, Conrad tidak akan pernah mencoba hal seperti itu. Tetap saja, itu tidak masalah. Lagi pula ini bukan pertama kalinya lain menghancurkan Conrad. Seperti yang dia katakan pada pangeran kecil, kata kolam ini hanya berevolusi menjadi ikan di perairan yang lebih besar. Apakah Conrad berhasil menjadi seseorang yang lebih tangguh masih belum pasti. Memikirkan hal ini, Jasper menelepon Jake. Ini saya, Tuan Lain. Sikap Jake sangat sopan melalui telepon. Tidak perlu menunggu lagi. Pangeran sudah menunjukkan tangannya. Dia memiliki total 1 miliar yang dikumpulkan dari sumber luar. Buat dia menggunakan semua itu. Pinjam dari keluarga Lau jika Anda tidak memiliki cukup dana, saya akan membicarakannya dengan Tuan Lau terlebih dahulu. Di Harbor City, sikap Jake menajam, dan dia segera menjawab, dimengerti. Aku akan segera mendapatkannya. Sopir taksi tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar instruksi Jasper. Pemuda hari ini, alih-alih mempelajari sesuatu yang baik,
masing-masing dari Anda menggertak lebih baik daripada yang terakhir. Anda naik taksi dan Anda berbicara tentang 1 miliar dolar. Saya bahkan tidak melihat uang sebanyak itu dalam mata uang game United Legends. Pasar sore telah dibuka kembali pada saat Jasper kembali ke hotel. Baik Jake dan Celine memulai serangan mereka terhadap ketiga perusahaan yang terdaftar di Prince pada saat yang bersamaan. Gelombang serangan di bawah instruksi Jasper ini dilakukan dengan sangat ganas. Pertarungan finansial bisa jadi rumit, tetapi bisa juga sangat sederhana. Metode paling sederhana dan paling agresif adalah membanjiri mereka melalui volume tipis. Penindasan langsung tanpa pertimbangan untuk menang, kalah, atau konsekuensi. Ini adalah permainan di mana Anda menyerang dengan biaya melukai diri sendiri. Tidak perlu kecerdasan sama sekali. Dengan dana yang cukup, Anda dapat dengan mudah menghancurkan medan perang menjadi debu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pangeran tidak memiliki kesempatan untuk merayakan terlalu lama setelah menerima suntikan dana senilai 1 miliar pagi ini. Bab 1216. Serangan sengit sore ini benar-benar mengejutkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ada pesta lain? Pangeran berteriak di dalam ruangan, wajahnya pucat. Layar di kamarnya sekarang menunjukkan garis membatu dari harga saham yang anjlok. Dana kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, putra mahkota. Seorang bawahan yang bertanggung jawab atas perdagangan melapor ke pangeran sambil berkeringat deras. Kulit pangeran pucat dan ekspresinya memburuk saat dia berteriak, Jasper B** start itu. Dia memiliki serangan lain di lengan bajunya. Cari tahu siapa yang menyebabkan masalah sekarang. Aku akan membunuhnya. Para pedagang segera mulai bekerja di bawah instruksi pangeran. Lebih dari 10 menit ke dalam kekacauan kemudian, seorang bawahan meletakkan telepon mereka dan melihat ke atas untuk melaporkan, putra mahkota, kami melacak dana kembali ke Harbor City. Keluarga hukum. Pangeran berseru kesal. Tidak, ini investasi kolosal. Kulit bawahannya sangat pucat. Investasi kolosal diserang. Mereka telah menggunakan sejumlah besar dana untuk mempersingkat saham ketiga perusahaan kami. Situasinya terlihat sangat mengerikan. Dana kita akan habis-habis dalam 30 menit ke depan jika mereka terus menyerang. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyaksikan harga saham kita anjlok. Pangeran berhenti berteriak ketika dia mendengar bawahannya. Dia tercengang dan berdiri terpaku di tempat, matanya terbuka lebar dan ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Terengah-engah, pangeran mengucapkan kepanikannya, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa investasi kolosal memasuki pasar sekarang? Ini sama sekali tidak logis. Yang mulia, seorang pria parubaya yang telah berdiri di sudut ruangan dengan tenang akhirnya angkat bicara. Dia menjelaskan dengan tenang. Menurut sumber kami, Presiden Cabang Regional Colossal Investments Terra saat ini, Celine Maynard, sangat dekat dengan Jasper Line. Ada tanda-tanda keterlibatan Colossal Investments dalam pertempuran besar Jasper dengan Citrea Sures Group sebelumnya juga. Prince mengatupkan rahangnya mendengar kata-kata pria parubaya itu dan menjawab dengan kebencian berkobar di matanya. Hubungi investasi kolosal dan katakan pada mereka untuk melepaskan kemitraan mereka dengan Jasper. Jika tidak, Clearseas akan melancarkan serangan terhadap semua investasi mereka di daratan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Sesuatu yang begitu penting hanya bisa diinstruksikan oleh tuan tua itu sendiri. Dan bahkan kemudian, Tuan Lama harus mencapai kesepakatan bersama dengan pemegang saham lainnya sebelum dapat dilakukan. Aku khawatir mereka tidak akan menganggapmu serius jika kamu memesan hal seperti itu. Belum lagi, sebagai bank investasi terkuat di dunia, investasi kolosal mungkin tidak akan memperdulikan ancaman kami. Pangeran sangat marah. Kalau begitu, cari Celine Maynard itu dan katakan padanya untuk bertindak cerdas. Aku akan memberikan apapun yang dia mau, uang, status, apapun. Anda sudah kehilangan semua alasan, Yang Mulia. Tatapan pria parubaya itu acuh tak acuh.
Jasper memainkan peran besar dalam asumsi Celine sebagai Presiden Cabang Regional Tera. Hubungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa Anda menangkan dengan sedikit godaan. Belum lagi latar belakang keluarga Celine juga sangat dalam. Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri dengan mencoba menyuapnya. Lalu apa yang kamu usulkan, aku lakukan. Pangeran marah setelah ide-ide sebelumnya dibongkar secara sistematis. Dia menatap tajam pada pria paruh baya itu. Kau adalah orang kepercayaan ayahku yang paling terpercaya, sarung tangan putih. Apakah Anda hanya akan melihat saya dikacaukan? White Glove menjawab dengan lembut, Tuan Tua sudah memberi saya instruksi khusus sebelum ini. Saya hanya bertanggung jawab atas keselamatan pribadi Anda, jadi saya tidak akan ikut campur dalam hal lain. Bab 1217. Pangeran terengah-engah dan meraung, panggil ayahku sekarang. Saya menolak untuk percaya bahwa Jasper cukup kuat untuk memiliki suara dalam segala hal. Pangeran kalah, kata Jasper di kamar hotel dengan senyum bermata bulan sabit. Melihat layar komputer di depannya, dia mengambil segelas sampanye yang Henry lewati dan memiringkan kepalanya ke belakang untuk menikmati seteguk. Henry menjawab dengan penuh semangat, kalau begitu tingkatkan serangannya dan hancurkan bajingan ini. Jika dia tidak memiliki dana lagi yang masuk, maka aku akan memberinya waktu paling lama 1 jam sebelum semua pertahanannya runtuh. Ketiga perusahaannya akan selesai sebelum pasar tutup hari ini. Pada awalnya, tugas menghancurkan ketiga perusahaan yang terdaftar melibatkan tingkat kesulitan tertentu. Lagi pula, saham yang tercatat di pasar saham hanyalah persentase dari keseluruhan saham perusahaan yang terdaftar. Bahkan jika perusahaan itu hancur di pasar saham, tidak akan ada banyak perbedaan dalam operasi sehari-hari perusahaan. Perusahaan akan menghadapi arus kas yang ketat, tetapi pendanaan tidak pernah menjadi masalah dalam hal clear sales. Namun, dengan koordinasi Conrad, kontrak pinjaman ini baru saja menjadi senjata yang akan merenggut nyawa pangeran. Ini sangat mempercepat rencana Jasper untuk benar-benar menghancurkan Prince. Jika pangeran terhapus di pasar saham minggu ini, maka dia tidak punya pilihan selain membayar kembali pinjamannya sesuai dengan isi kontrak. Pada saat ini, Julian kembali, dia telah tiba dengan satu orang lain di belakangnya. Jasper, Tuan Law, ada kemajuan besar dalam penyelidikan saya hari ini. Ekspresi Julian tampak bersemangat saat dia menunjuk pria gelisah di belakangnya dan berkata, ini Grayson Case. Dia dengan jelas melihat bahwa setelah Henry menamparkan korban Burke 2 kali, pria itu kemudian pergi dengan selamat dan pergi untuk minum di sebuah bar di dekatnya. Sekelompok orang kemudian membawa korban Burke pergi sesudahnya. Orang-orang ini dikirim oleh pangeran. Jasper melihat ekspresi ketakutan Grayson setelah dia mendengar Julian. Dari betapa ketakutannya pria itu, dia pasti sudah merasakan keganasan Julian. Apakah yang dia katakan itu benar? Tanya Jasper. Grayson segera mengangguk penuh semangat. Ya, itu kebenarannya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tidak akan berani berbohong. Sebelum Jasper bisa mengatakan apa-apa, Henry melompat dari tempat duduknya. Mau kemana? Jasper segera bertanya ketika dia melihat Henry berjalan ke pintu dengan tidak sabar. Di mana lagi? Kami punya saksi mata. Aku akan membunuh pangeran, bocah kecil itu. Teriak Henry. Kembali. Jasper merasa jengkel. Tidak perlu terburu-buru. Setelah menghentikan Henry, Jasper berbalik untuk bertanya pada Julian, bagaimana hasil otopsinya. Jika Jasper ingin menyelidiki kembali kejadian ini, maka bukti yang paling penting bukanlah saksi mata yang masih hidup, melainkan almarhum sendiri. Hanya bukti yang ditemukan pada tubuh korban yang meyakinkan dan tidak dapat dipalsukan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.